Dahulu Sungai Bawah disebut Sungai Kedondong karena banyaknya pohon kedondong yang tumbuh di tepiannya. Ada sebuah kisah tentang seorang raja yang bernama Prabu Jaya yang teramat senang menjala ikan. Namun sayang, setiap kali ia menebarkan jala, lidahnya lagi-lagi adalah buah kedondong. Akhirnya habis kesabarannya. Ia mengambil sebiji buah kedondong, kemudian membuangnya ke daratan sembari dikutuk. Jadilah engkau pohon raksasa yang melindungi seluruh tanah ini. Maka untuk itu pun terlaksana. Biji itu tumbuh menjadi tunas, lantas menjadi pohon yang semakin hari semakin besar, hingga melingkupi seluruh tanah negeri Kedondong. Demikian sang Prabu memberikan nama kepada tanah itu. Seiring berjalannya waktu, ranting dan daun pohon kedondong raksasa itu sempurna menutupi tanah dari cahaya matahari, hingga membuat penduduk negeri Kedondong menderita. Akhirnya pergi menyeberang ke negeri sebelah utara yang bernama Sukadana, dan mereka pun berdiam di sana. Hingga akhirnya tidak ada lagi yang mampu dengan suasana gelap itu. Negeri Kedondong menjadi kosong. Sukadana pada masa itu diperintahkan oleh seorang raja besar keponakan sang dewa bernama Sang Ratu Air Mala, raja negeri yang melimpah indah dan cucu buyut dari Prabu Jaya. Karena kasihan dengan keadaan lama tempat nenek moyangnya pernah berdogeri, Sang Ratu Air Mala memutuskan untuk menebang pohon kedondong raksasa itu. Dia pun mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat menebang pohon kedondong raksasa itu, aku menjanjikan padanya akan mendapatkan harta yang melimpah. Demikian kata Sang Ratu Air Mala. Banyaklah orang yang mencoba, namun gagal. Ada yang mencapai dan sempat menebang sang pohon. Namun keesokan harinya pohon kedondong raksasa itu berdiri tegak kembali. Para penebang juga ketakutan karena pada malam hari dari atas pohon itu terdengar bunyian bertabuhan dan gemalan serta nyanyian selainnya orang berpesta. Yang lebih mereka takutkan adalah cerita para bangkit yang berasal dari para pendahulu mereka, sesama penebang pohon kedondong raksasa itu. Dahulu pernah ada seseorang yang berhasil menebang sang pohon, namun mereka dan keturunannya dikutuk oleh sang pohon. Ketika ketujuh keturunannya mati, mereka pun mati bangkit. Sesosok mayat hidup berbau yang sedang mengganggu orang atau mendatangi rumah sanak keluarganya. Melihat kelompoknya mati dan menjadi hantu bangkit, ada seseorang yang membawa seluruh keluarganya pergi keluar ke negeri Kedondong menuju negeri Sarawak. Di sana mereka disambut Wak Boyan Kayum, dan di sana saat mereka mati, mereka bangkit hingga 7 keturunan. Orang mati bangkit di sekitar pohon yang mendatangi rumah sanak keluarganya membuat para penebang ketakutan, lalu melarikan diri. Sang Ratu Air Mala pun memutuskan untuk tidak menebang pohon kedondong raksasa itu. Seorang penasihat yang terhubung ke negeri roh mengatakan bahwa perbuatan sang ratu pada negeri Kedondong telah menyebabkan para bangsa itu marah. Lalu apa yang bisa saya lakukan, Paman? Tanya Sang Ratu Air Mala hampir berputus asa. Pergilah engkau ke sana. Jangan perintahkanlah siapa-siapa lagi, karena engkau adalah keturunan Sang Prabu Jaya.
bunga yang sedang berat barunya agar pohon tua itu menyingkir dari jalanmu. Mereka tak akan menyakiti perempuan yang sedang mengandung. Ada lagi syaratnya. Jangan membawa senjata apapun agar pohon tua itu tidak dapat melihat niatmu. Jadi, bagaimana mungkin saya menebang pohon karena raksasa itu? Sedangkan di tangan saya tak ada senjata, tanya sang ratu air mala keheranan. Ketahuilah Ananda bahwa di dalam sungai Kedondong itu terdapat sumber timah yang mudah bisa engkau buat menjadi kapak beliung. Ikatlah dengan batang padi yang telah tumbuh liat di kaki sang raksasa. Jelasnya lagi, sang penasihat itu pun undur diri. Maka sang ratu air mala pun pergi ke negeri Kedondong dengan sebuah perahu yang berisi 7 wanita hamil. Benar saja, dan sampai di sungai Kedondong, pepohonan menyingkir dari jalannya. Para bangkit tidak berani mendekati sang air mala karena takut akan kesaktiannya. Air mala pun segera mendapati timah yang bersebaran di tanah ladang, lantas menyiapkan unggun untuk membakar timah itu. Kemudian membuatnya menjadi mata beliung sederhana. Dia ikat dengan batang padi yang telah tumbuh liar di kaki sang raksasa. Setelah siap, Raja Sukadana itu mendekati pohon kenanga raksasa itu dan berbisik kepada pohon itu. Apabila tangan kakekku yang menanam, maka tumbanglah oleh tebangan tangan ini. Kapak beliung timah pun diayun. Di sebelah sang ratu air mala berdiri 7 wanita hamil bunga untuk melindungi raja mereka dari serangan pohon kedondong lain. Pada tebangan pertama, pohon kedondong raksasa itu terkoyak besar, lalu sampai matahari condong hendak mati di barat. Sekaranglah pohon itu hendak tumbang. Air mala pun memutuskan untuk istirahat, menunggu besok untuk melanjutkannya. Di malam hari itu, semua rombongan sang ratu air mala tertidur pulas. Dalam mimpinya, sang ratu air mala bertemu dengan peri dari pohon kenal raksasa itu. Apa yang terjadi pada kami sudah kami kuasa, namun kami akan tetap meninggalkan kucing kepada kami. Kucing kepada datang, mereka akan hidup nyaman di tanah Kedondong ini. Air mala pun tersadar dari tidurnya. Pohon Kedondong raksasa itu sudah tidak ada lagi ada ujungnya. Sungai Kedondong yang sempit telah berganti sungai besar dengan sebuah pulau di tengahnya. Lantas bercabang 2 menuju laut. Itulah jelmaan kerindungan pohon Kedondong raksasa itu. Orang-orang yang mengungsi segala pulang ke negerinya, dan sang penasihat diangkat menjadi raja mereka. Dia banyak berterima kasih kepada sang ratu air mala. Mulai berjanji, mulai sekarang negeri Kedondong berada dalam naungan Sukadana. Timah menjadi hasil alam negeri Kedondong. Kemudian menjualnya ke Sukadana untuk dibuat barang tempahan seperti parang dan pedang. Lalu dijualnya ke Junjung negeri Tiongkok. Air tanah negeri Kedondong pun mulai hancur karena ketika di atas tanah tak didapat timah. Mereka mengeruknya sampai ke dalam. Air tanah menjadi merah, lalu menyusul sungai terjangkit limbah pertambangan. Hingga akhirnya sungai Kedondong tak bisa diminum. Ladang-ladang pertanian terrusak. Masyarakat pun kembali menderita. Untuk itu pun terlaksana. Negeri Kedondong mulai mundur dari perbincangan dunia seiring habisnya timah di negerinya. Lantas sungai itu tetap bernama Sungai Kedondong sampai awal abad 17. Lalu berubah menjadi Sungai Mata Baru pada abad 18 dan 19.